Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kembali ke pelajaran seni budaya, ya, dimana seni budaya itu kita kemarin sudah bahas terdiri dari dua kata, yaitu antara seni dan budaya. Nah, untuk konsep budaya pertemuan yang lalu kita sudah bahas. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep suatu seni. Nah, dimana konsep seni ini terdiri dari pengertian seni, kemudian sifat dasar dari seni itu sendiri, kemudian unsur-unsur karya seni, dan klasifikasi ragam seni. Nah, ini yang akan kita bahas nanti satu persatu ya di dalam konsep seni. Nah, selanjutnya di mana karena kita sekarang bahas tentang konsep seni, maka kita lanjut kepada pengertian seni, ya, dimana seni itu merupakan suatu kegiatan manusia secara sadar untuk menuangkan idenya pada suatu media yang nantinya akan menghasilkan sebuah karya yang memiliki unsur keindahan. Karena suatu seni itu harus memiliki nilai keindahan, ya, bisa keindahan didengar, keindahan dilihat, ya, karena itu adalah suatu seni hasil karya. Nah, kemudian seni ini memiliki beberapa cabang, ya, diantaranya yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu, dimana yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu seni rupa terlebih dahulu. Nah, apa sih itu seni rupa? Ya, seni rupa itu adalah suatu cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan dengan diraba atau dengan cara meraba, ya, itu. Jadi kalau seni rupa itu hanya kita bisa lihat, kita bisa rasakan, dan kita bisa raba gitu hasilnya, ya. Beda dengan seni musik dan seni yang lainnya. Kalau seni musik kita bisa dengar, ya, bisa lihat, bisa dirasa, ya, tapi untuk seni rupa tidak bisa kita dengar, tetapi hanya kita bisa lihat, hanya kita bisa raba, ya, kemudian hanya bisa dirasakan. Nah, di mana seni rupa ini menurut fungsinya, ya, atau berdasarkan dimensinya, seni rupa itu terbagi menjadi dua dimensi, yaitu seni rupa dua dimensi atau yang disebut dengan seni murni, dan seni rupa tiga dimensi atau yang disebut dengan seni terapan. Nah, seni rupa di dua dimensi ini adalah suatu seni rupa yang terdiri dari panjang dan lebar saja, ya. Kemudian juga hanya bisa dirasakan, ya, itu keindahannya, dinikmati suatu keindahannya. Contohnya lukisan, ya, kaligrafi, gitu. Karena dia hanya memiliki panjang dan lebar saja dan hanya bisa dinikmati keindahannya, ya. Nah, kemudian seni rupa tiga dimensi, seni rupa tiga dimensi atau yang disebut dengan seni terapan, ya. Nah, biasanya seni rupa tiga dimensi itu adalah suatu seni yang memiliki tiga unsur, yaitu lebar, panjang, dan tinggi. Jadi bisa dilihat dari beberapa sudut, ya, dari semua sudut dia bisa lihat, dan kesannya juga hidup, ya. Contohnya patung, ya, kemudian batik, karena dia memiliki nilai guna kalau seni terapan, dan fungsinya itu untuk hiasan, dia memiliki nilai fungsi. Beda dengan seni rupa dua dimensi. Kalau dua dimensi itu fungsinya hanya untuk keindahan saja, tidak memiliki nilai fungsi.
Tetapi kalau untuk 3 dimensi dia memiliki nilai fungsi dan suatu keindahan, ya itu. Dan dia memiliki unsur tinggi, lebar, dan panjang. Contohnya ya, yang memiliki fungsi atau nilai pakai, gerabah, ya. Kemudian bahan bangunan seperti batu bata, keramik, kayak gitu. Kemudian patung, ya. Itu 3 dimensi, ya. Nah, selanjutnya di mana seni rupa ini memiliki beberapa unsur. Di antaranya yaitu garis atau yang disebut dengan line, ya. Garis ini adalah suatu unsur yang paling dasar atau yang paling penting di dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Karena kita kalau membuat suatu gambar, ya harus pasti itu kan ada garis, karena garis itu kan ada banyak jenisnya. Ada garis lurus, garis melengkung, garis zigzag, ya, garis horizontal, vertikal, ya. Kemudian juga garis maya, garis nyata, ya, itu garis berombak, garis pendek, garis panjang, dan lain sebagainya. Yaitu macam-macam jenis. Garis maya itu garis bayangan, ya. Kalau kita membuat suatu bujur sangkar, membuat gambar bujur sangkar, itu kan biasanya di belakangnya itu ada yang disebut dengan garis maya, itu garis yang tidak terlihat, yang titik-titik gitu loh, yang ada titik-titiknya, ya. Kemudian raut, bidang dan bentuk, ya. Bidang dan bentuk atau yang disebut dengan raut, dimana raut ini adalah suatu atau merupakan potongan atau wujud dari suatu objek, ya, itu. Jadi bidang bentuk kalau kita membuat suatu desain atau membuat suatu gambar, misalkan persegi panjang, ya, itu kan sudah memiliki ada bidangnya, ada ruangnya, ya. Kemudian kalau membuat kubus itu berbentuk, ya, berbentuk kotak atau berbentuk kubus, kemudian membuat lingkaran. Kemudian juga kalau membuat suatu bentuk kubus itu tentu harus diberi garis maya tadi, ya, itu garis bayangan itu. Nah, kemudian ruang, ya. Ruang di dalam suatu karya seni rupa 2 dimensi itu menunjukkan suatu kesan dimensinya dari objek yang terdapat dalam suatu seni rupa, ya. Jadi ruang itu memiliki atau menunjukkan suatu ukuran atau dimensi panjang dan lebar, ya. Sementara untuk yang 3 dimensi itu memiliki ruang volume, ya, karena dia bentuknya kubus bukan persegi 4. Tapi kalau 2 dimensi itu bentuknya persegi 4, dia tidak memiliki volume. Kalau 3 dimensi dia memiliki volume ruangnya, ya, itu. Nah, kemudian tekstur, karena tadi seni rupa itu hanya bisa dilihat, dirasa dan diraba, ya, tentu dia memiliki unsur tekstur, di mana tekstur ini, ya, itu merupakan suatu permukaan jika diraba itu akan menghasilkan halus atau kasar, ya. Nah, kemudian unsur selanjutnya adalah warna, ya, dimana warna itu merupakan suatu unsur memperjelas atau memperindah, ya. Biasanya kalau lukisan itu
adanya suatu untuk menimbulkan pantulan cahaya ya. Warna ini bisa berwujud garis, bidang, ruang, dan gelap terang itu ya. Nah, warna di dalam seni rupa yaitu ada 3 jenis, yaitu warna primer, warna sekunder, dan warna tersier ya. Nah, apa sih itu warna primer? Warna primer itu adalah warna yang pokok ya, warna pokok di dalam suatu pewarnaan ya. Nah, biasanya warna primer itu adalah warna merah, warna kuning, dan warna biru ya. Nah, kemudian yang kedua adalah warna sekunder ya. Warna sekunder itu adalah warna sekunder itu biasanya gabungan ya, atau gabungan dari warna primer tadi. Kalau warna merah dicampur kuning maka akan menjadi orange ya. Kemudian warna kuning dicampur biru itu jadi ya, begitu selanjutnya. Itu jadi kalau warna sekunder itu gabungan dari warna primer atau gabungan 2 warna primer ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah warna tersier. Warna tersier ini adalah warna gabungan dari warna primer dan warna sekunder ya. Jadi jika warna primer dan warna sekunder tadi digabungkan maka akan menghasilkan warna tersier ya. Jadi itu. Jadi ada 3 jenis warna yang harus kita ketahui: primer, sekunder, dan tersier. Warna primer adalah warna pokok yang terdiri dari merah, kuning, dan biru. Warna sekunder adalah warna gabungan dari kedua warna primer. Kemudian warna tersier adalah warna gabungan dari warna primer dan warna sekunder ya. Itu. Nah, selanjutnya adalah gelap dan terang. Nah, biasanya gelap dan terang ini merupakan hasil karya yang timbul dari hasil suatu pencahayaan ya. Itu jadi misalkan lukisan tadi, lukisan jika diberikan pencahayaan yang bagus, yang terang, maka dari hasil warnanya itu akan terlihat lebih bagus ya. Nah, itu unsur-unsur seni rupa. Nah, selanjutnya di dalam seni rupa itu terdapat beberapa komposisi ya, atau prinsip dasar di dalam seni rupa, di mana diantaranya komposisi seni rupa itu adalah kesatuan atau yang disebut dengan unity ya. Nah, jadi unity ini di dalam suatu berkarya ya, berkarya seni rupa tentunya itu merupakan suatu keterpaduan ya antara unsur fisik dan non fisik ya. Unsur fisik dan non fisik, jadi perpaduannya ya. Misalkan tadi ya, dari karakter atau unsur yang mendukung di dalam suatu dari tadi pencahayaan ya, pewarnaan ya. Nah, itu jika disatukan maka akan menghasilkan sesuatu hasil karya yang bagus ya, yang baik. Nah, kemudian keseimbangan atau balance itu adalah suatu penyusunan unsur yang berbeda atau berlawanan
tetapi memiliki keterpaduan dan saling mengisi atau menyeimbangkan, atau juga yang disebut dengan simetris, ya. Jadi seimbang antara sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah itu harus seimbang, ya. Itu ketika kita membuat suatu seni rupa. Nah, selanjutnya adalah irama atau ritme, ya. Itu biasa dikenal di dalam biasanya kalau irama itu untuk seni musik, tetapi untuk seni rupa pun itu harus memiliki irama yang bagus. Contohnya tadi ya, harmoninya, kemudian kontrasnya, ya, itu variasinya. Nah, itu harus ada di dalam komposisi suatu seni rupa. Nah, kemudian juga penekanannya, ya, itu harus seimbang, ya, pewarnaan, garis, kemudian untuk misalkan menggambar mata itu harus lebih diperjelas, ya. Jadi ketika kita membuat suatu seni rupa, itu apa yang kita tekankan, apa yang harus menonjol di dalam suatu seni tersebut, ya. Nah, kemudian proporsinya, ya, porsinya atau muatannya di dalam suatu hasil karya. Dan selanjutnya adalah keselarasan, ya, serasi dan seimbang, harus serasi, harus selaras, ya. Nah, itu prinsip dasar di dalam membuat suatu seni rupa. Nah, selanjutnya di dalam membuat karya seni rupa tentu kita juga harus menggunakan medium, di mana medium di dalam seni rupa itu diantaranya adalah bahan di dalam berkarya seni rupa. Misalkan bahannya kalau melukis ada kanvas, ada cat air, ada kuas, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga alatnya, ya, alat di dalam berseni rupa. Kalau kita membuat patung, misalkan alatnya ada pisau, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tekniknya bagaimana? Apakah teknik pahat, teknik lukis, ya, gitu, teknik cat, ya, kemudian bagaimana itu. Jadi teknik membuat suatu hasil karya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.